Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ki Bagus Purwas. Channel ini akan selalu hadir untuk membahas tentang dunia spiritual dan supranatural yang tak kasat mata. Apa kabar sedulur KBP? Saya doakan semoga sedulur semua selalu dalam keadaan sehat lahir batin dan selalu dalam kelimpahan rezeki. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang yang sangat angker dan juga sakral, yaitu tentang misteri alam goib. Namun, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang lebih sakral, ada baiknya Anda klik tombol subscribe, lalu kemudian mengaktifkan lonceng di bawah ini agar kami semakin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih menarik. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Pada kenyataannya, banyak orang yang tertarik menelaah pada dunia makhluk halus. Barangkali mereka mendengar beberapa cerita atau membaca tulisan atau dari buku-buku. Bagi orang yang telah mencapai ilmu sejati dalam kejawen atau mungkin yang sudah menguasai metafisika, dunia makhluk halus itu biasa adanya, bukannya omong kosong. Berikut ini digambarkan informasi dari dunia-dunia mereka versi kejawen, di mana lebih dari satu dunia, paling tidak yang terjadi di tanah Jawa. Banyak ahli kejawen yang mempunyai pendapat sama bahwasanya dalam dunia yang satu dan sama lain sebenarnya dihuni oleh macam alam kehidupan, termasuk alam yang dihuni oleh manusia. Di dunia ini memiliki 7 saluran kehidupan yang ditempati oleh bermacam-macam makhluk. Makhluk-makhluk dari 7 alam tersebut pada prinsipnya mereka mengurusi alamnya masing-masing. Aktivitas mereka tidak bercampur. Setiap alam mempunyai urusannya masing-masing. Dari 7 alam itu hanyalah alam manusia yang mempunyai matahari dan penduduknya yang terdiri dari manusia, binatang, dan lain-lain mempunyai badan jasmani. Penduduk dari 6 alam yang lain mereka mempunyai badan dari cahaya atau badan cahaya, atau secara populer dikenal sebagai makhluk halus, wong alus, makhluk yang tidak kelihatan. Di 6 alam itu tidak ada matahari yang terang benderang karena memang tidak ada sinar matahari. Keadaannya seperti suasana malam yang cerah di bawah sinar bulan dan bintang-bintang yang terang. Maka dari itu tidak ada sinar yang menyilaukan seperti sinar matahari atau Bagaskoro. Konon ada 2 macam makhluk halus. Yang pertama, makhluk halus asli yang memang dilahirkan diciptakan sebagai makhluk halus. Yang kedua, makhluk halus yang berasal dari manusia yang telah meninggal. Seperti juga manusia ada yang baik dan ada yang jahat, ada yang pintar dan ada yang bodoh. Nah, makhluk-makhluk halus yang asli mereka tinggal di dunianya masing-masing. Mereka mempunyai masyarakat. Maka dari itu ada makhluk halus yang mempunyai kedudukan tinggi seperti raja-raja, ratu-ratu, menteri-menteri, dan lain-lain. Sebagaimana ada yang berpangkat rendah seperti prajurit, pegawai, pekerja, dan lain sebagainya. Inilah kenyataannya yang bukan hanya merupakan ilusi atau bayangan semata. Seperti yang akan saya bahas di bawah ini, simak baik-baik. Merkayangan. Kehidupan di saluran ini hampir sama seperti kehidupan di dunia manusia, kecuali tidak adanya sinar terang seperti matahari. Dalam dunia merkayangan mereka merokok, rokok yang sama seperti di dunia manusia, membayar dengan uang yang sama,
memakai macam pakaian yang sama, dan ada mobil yang jenisnya sama seperti di jalan-jalan. Ada banyak pabrik-pabrik persis seperti di dunia manusia. Yang mengherankan adalah kota-kotanya lebih modern, ada pencakar langit, pesawat-pesawat terbang yang ultra modern, dan lain sebagainya. Ada juga hal-hal mistis di dunia merkayangan ini. Kadang-kadang bila perlu, ada juga manusia yang diundang oleh mereka, antara lain untuk melaksanakan pertunjukan wayang kulit, menghadiri upacara perkempoyan, bekerja di batik, rokok, dan lain-lain. Manusia-manusia yang telah melakukan pekerjaan di dunia tersebut, mereka itu dibayar dengan uang yang sah dan berlaku seperti mata uang yang ada di dunia. Jin siluman. Makhluk halus ini konon suka tinggal di daerah yang berair seperti di danau-danau, laut, samudra, dan lain sebagainya. Masyarakat siluman diatur seperti masyarakat zaman kuno. Mereka mempunyai raja, ratu, golongan aristokrat, pegawai-pegawai kerajaan, pembantu-pembantu, budak-budak, dan lain sebagainya. Mereka bisa tinggal di keraton-keraton, rumah-rumah bangsawan, rumah-rumah yang bergaya kuno, dan lain-lain. Kalau orang pergi berkunjung ke Solo, Yogyakarta, atau Jawa Tengah, orang akan mendengar cerita tentang beberapa siluman, antara lain Kanjeng Ratu Kidul atau Ratu Laut Selatan, ratu legendaris berkuasa dan amat cantik, yang mana beliau tinggal di istananya di Laut Selatan dengan pintu gerbangnya Parangkusumo. Nah, Parangkusumo ini terkenal sebagai tempat pertemuan antara Panembahan Senopati dan Kanjeng Ratu Kidul. Dalam pertemuan itu, Kanjeng Ratu Kidul berjanji untuk melindungi semua raja dan kerajaan Mataram. Beliau mempunyai seorang patih wanita yang setia dan sakti, yaitu Nyi Roro Kidul. Kerajaan Laut Selatan ini terhampar di Laut Selatan Pulau Jawa. Di beberapa tempat kerajaan ini mempunyai adipati. Seperti layaknya di sebuah negeri kuno, di kerajaan Laut Selatan ini juga ada berbagai upacara, ritual, dan lain sebagainya. Dan mereka juga mempunyai angkatan perang yang kuat. Sarpo Bongso, penguasa Rawapening. Sarpo Bongso, penguasa Rawapening, sebuah danau besar yang terletak di daerah kota Ambarawa antara Magelang dan Semarang. Sarpo Bongso ini siluman asli yang telah tinggal di telaga itu untuk waktu yang lama bersama dengan penduduk golongan siluman. Sedangkan Kanjeng Ratu Kidul bukanlah asli siluman. Beberapa abad yang lalu beliau adalah seorang gusti di kerajaan di Jawa. Tetapi patinya Nyi Roro Kidul adalah siluman asli sejak beberapa ribu tahun yang lalu. Kajiman. Mereka hidup di rumah-rumah kuno di dalam masyarakat yang bergaya aristokrat. Hampir sama dengan bangsa siluman, tetapi mereka itu tinggal di daerah-daerah pegunungan dan tempat-tempat yang berhawa panas. Orang biasanya menyebut merak jem. Demit. Bangsa ini bertempat di daerah-daerah pegunungan yang hijau dan lebih sejuk hawanya. Rumah-rumah mereka bentuknya sederhana, terbuat dari kayu dan bambu. Mereka itu seperti manusia, hanya bentuk badannya lebih kecil. Di samping masyarakat yang sudah teratur seperti Marakyangan, siluman, kajiman, dan dedemit, masih ada lagi dua penjelasannya lebih detail. Secara singkat, kedua masyarakat itu adalah untuk mereka yang jujur, suci, dan bijak. Makhluk halus yang tidak sempurna. Di samping 7 macam alam permanen tersebut, ada sebuah saluran yang terjepit, di mana roh-roh dari manusia yang jahat menderita karena kesalahan yang telah mereka perbuat pada masa lalu ketika mereka hidup sebagai manusia. Manusia yang salah itu pasti menerima hukuman untuk kesalahan yang dilakukannya.
Dan hukuman itu bisa dijalani pada waktu dia masih hidup di dunia, atau lebih jelek daripada waktu sesudah kehidupan atau afterlife. Merekalah yang sering melakukan fitnah, tidak jujur, mempunyai perewangan, atau orang yang menyediakan raganya untuk dijadikan medium untuk makhluk halus. Black magic, guna-guna yang membuat orang lain menderita, sakit atau mati, dan lain sebagainya. Dan ada juga yang melakukan pengasihan supaya dikasihi oleh orang lain dengan cara-cara yang tidak wajar, membunuh orang, perbuatan nista, memuja berhala untuk menjadi kaya atau pesugihan. Yang dimaksud dengan berhala dalam kejawen bukanlah patung-patung batu, tetapi adalah 9 macam makhluk halus yang katanya suka menolong manusia supaya menjadi kaya dengan kekayaan material yang berlimpah. Pemujaan terhadap ke-9 makhluk jahat itu merupakan kesalahan fatal. Mereka itu bisa dilihat dengan mata biasa, kelihatan seperti yang pertama adalah jaran panoreh, kuda yang kepalanya menoleh ke belakang. Yang kedua, sengara nyarap, anjing menggigit. Yang ketiga adalah bulus jimbung atau bulus yang besar. Yang keempat adalah kandang bubrah atau kandang yang rusak. Yang kelima adalah umbel molor atau ingus yang menetes. Yang keenam adalah kutuk lamur atau bangsa ikan penglihatannya tidak terang. Yang ketujuh adalah gemak melung atau gemak semacam burung yang berkicau. Yang kedelapan adalah codot ngising atau kelelawar berak. Yang kesembilan adalah bajul putih atau buaya putih. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang misteri alam gaib. Sebenarnya pembahasan kali ini sangat panjang sekali. Insya Allah apabila nanti ada kesempatan, kita akan buat lagi video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.